Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya dari kelas B Ilmu Dakwah. Di sini saya akan membawakan kultum dengan judul Pentingnya Ilmu dalam Kehidupan Manusia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu aktivitas yang merupakan kewajiban umat Islam, yaitu menuntut ilmu. Sholawat teriring salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Kiamah nanti. Para hadirin yang juga saya hormati dan semoga Allah muliakan. Saya berada di tempat ini bukanlah untuk menyombongkan diri, namun hanya untuk melatih diri dan ingin membagi ilmu yang saya miliki. Jadi, jangan atau disalahkan jika nanti banyak kata-kata yang saya ucapkan tidak mengerti atau tidak dipahami. Saya mohon maaf. Di sini saya membawa tema tentang pendidikan dengan judul Pentingnya Ilmu dalam Kehidupan Manusia. Kita lahir di bumi dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada anak-anaknya. Karena manusia lahir ke dunia dalam keadaan tak berilmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada semua manusia, terutama umat Islam, untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani kehidupan. Ilmu pengetahuan adalah sebuah jalan yang dapat membimbing kita ke arah kebahagiaan, hidup di dunia maupun di akhirat. Ilmu pengetahuan sendiri adalah sebuah cahaya yang akan menyinari kehidupan manusia, sehingga mereka tidak akan pernah kehilangan arah. Manusia tidak akan menjadi kabur pada saat mereka harus membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Dengan ilmu pengetahuan pula, manusia akan mengerti tugas-tugas mereka sebagai makhluk Allah yang diciptakan hanya untuk menyembah kepadanya semata. Atas dasar inilah Allah mengangkat posisi dan derajat manusia yang punya ilmu pengetahuan keadaan maupun posisi dan derajat yang tertinggi di dunia dan sekaligus di akhirat kelak. Allah mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu bukan tanpa sebab. Ada banyak sekali keutamaan menuntut ilmu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, niscaya Allah akan menginginkan orang-orang yang beriman, di antaranya kalian dan orang-orang yang diberi ilmu atau agama beberapa derajatnya. Selanjutnya, yang tidak kalah penting untuk direnungkan adalah bahwa pada suatu saat nanti yang kita ketahui kapan datangnya, entah hari ini, esok, atau lusa, bahkan kapan saja, Allah berkehendak malaikat maut akan datang menjemput kita untuk menjalani kehidupan di alam yang berbeda. Ketika masa itu tiba, tak ada lagi yang dapat kita lakukan dari kehidupan dunia. Untuk menambah isi pundi-pundi pahala kita, terputuslah kita dari kehidupan di dunia, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ma tabnu dama
damau qas'a amaluhu illa mislas sodakotin jariyatin au ilmi yuntafau bihi au waladis solihinulah, yang artinya apabila seorang keturunan Adam meninggalkan dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sodakoh jariah atau ilmu yang bermanfaat atau seorang anak soleha yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan sebagai investasi masa depan. Dengan sodako jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, kita tetap mendapat tambahan pahala meski kita tidak lagi menjalani kehidupan di alam fana. Hadis ini juga menyiratkan perintah untuk memanfaatkan ilmu yang kita miliki, tak hanya sekedar mengetahui suatu ilmu, tetapi pula pengalaman dalam kehidupan. Kata orang bijak, ilmu tanpa pengalaman ibarat pohon tanpa buah. Ada pula yang menyebutkan ilmu tanpa amal pincang, dan amal tanpa ilmu itu buta. Oleh karena itu, harus ada kesesuaian antara ilmu dan amal. Hadirin yang terhormat, sebagai kesimpulan, jadilah manusia yang terpelajar, dan sebagai orang yang belajar, atau sebagai pendengar ilmu dan orang yang mencintai ilmu, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, yang hasilnya adalah kamu dalam rugi dan kerugian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya. Sebagai makhluk biasa, saya tak luput dari hilaf. Dan atas semua kesalahan itu mohon dimaafkan. Dan semua kebenaran yang terucap itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Holik yang sempurna. Semoga dapat dijadikan pelajaran dan bahan renungan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.